Suatu hari seorang bapak periksa ke dokter karena tubuhnya terasa nyeri. Dokter bertanya, bagian mana yang terasa nyeri? Orang itu menjawab, sekujur tubuh saya, dok. Dokter meminta orang itu untuk menyentuh pundaknya. Yang bersangkutan menyentuh bahunya dan ia menjerit kesakitan. Kemudian dokter meminta orang tadi menyentuh lututnya. Orang itu menyentuh lututnya dan ia meringis kesakitan. Dokter menyuruh orang tersebut menyentuh keningnya. Kembali orang tersebut berteriak kesakitan. Ia berkata, manapun bagian tubuh yang saya sentuh, saya merasa kesakitan, dok. Ini penyakit yang aneh. Semua bagian tubuh kalau disentuh terasa nyeri. Mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Setiap kali orang itu menyentuhnya, ia merasa kesakitan. Jadi dokter memeriksa sekujur tubuh dari sang pasien. Sesudah memeriksa dengan teliti, dokter berkata, tidak heran kalau saudara merasa sakit dimanapun saudara menyentuh tubuh saudara. Karena apa? Karena jari telunjukmu terkilir alias keseleo. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati dan telinga kami hanya untuk firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hal seperti cerita tadi sering terjadi dalam kehidupan manusia. Orang merasa bahwa hidupnya serba salah. Ia berbuat ini keliru, berbuat itu salah, melangkah ke timur gagal, melangkah ke barat juga tidak berhasil. Di mana letak persoalannya? Memang kondisi seperti inilah yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, karir, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Di dalam situasi seperti itu, sebaliknya dari menubruk ke sana kemari oleh karena rasa panik, yang diperlukan adalah mencari letak persoalan yang sesungguhnya, yaitu jari yang terkilir tadi. Bereskan akar masalahnya dan baru kita akan dapat menata kehidupan secara baik. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 19. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang bagaimana kita dapat menata kehidupan kita sehingga sebaliknya daripada berputar-putar tanpa arah, tanpa juntrungan, tanpa makna menjadi hidup yang terarah dalam lembaran yang baru, yaitu hidup yang penuh dengan arti dan limpah dengan kebahagiaan. Sebelum saya teruskan pembahasan ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah saudara ingin hidupmu berubah? Bukan lagi hidup berputar-putar, tubruk sana tubruk sini tanpa hasil, namun hidup yang terarah penuh makna dan kebahagiaan? Kalau saudara berkata ya, kehidupan seperti itu juga yang saya inginkan, maka saya mengajak saudara untuk mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan yang baru tersebut. Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada umatnya, bangsa Yehuda di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Kehidupan yang dialami sendiri oleh Rasul Paulus sebagaimana yang ia paparkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 19. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ketujuh ayat di dalam 2 Korintus 5 tadi ini ditata menjadi 5 bagian. 4 bagian diawali dengan kata sebab dan 1 bagian dimulai dengan kata jadi. Ditata menjadi 4 penjelasan yang masing-masing diawali dengan kata sebab dan 1 kesimpulan yang dimulai dengan kata jadi. Saya ulang, 4 penjelasan dan 1 kesimpulan. 4 penjelasan ini dalam Alkitab bahasa Indonesia masing-masing dengan kata sebab, diawali dengan kata sebab, sedangkan 1 kesimpulan dimulai dengan kata jadi. Kesimpulan yang menjelaskan mengapa banyak orang hidup seperti orang yang seluruh tubuhnya merasa nyeri tadi, yaitu karena jarinya terkilir. Kesimpulan yang menjelaskan mengapa banyak kali orang hidupnya serba berantakan. Kesimpulan yang menjadi kunci untuk membereskan kehidupan, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Supaya kita tidak lupa, saya akan bacakan lagi ayat yang memuat kesimpulan tadi.
Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Hidup dalam awal yang baru yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19, dimulai dengan arah kehidupan yang baru, yaitu a new direction. Hal ini dikemukakan Paulus di dalam ayat yang ke-13. Mari kita baca ayat tersebut. 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kami. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan wujud yang pertama dari kehidupan baru yang telah ia alami di dalam Kristus. Sebagaimana yang telah ia tulis di dalam ayat 17 sampai 18 tadi. Pembaharuan yang nampak dalam tujuan hidupnya. Tentang hal itu di ayat 13 ini Paulus mengutarakan 3 hal. Yang pertama, hidup dengan tujuan yang baru. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa seseorang telah mengalami pembaharuan dalam kehidupannya, atau yang dalam 2 Korintus 5 ayat 17 diistilahkan sebagai ciptaan yang baru? Antara lain, lihatlah dari tujuan hidupnya. Menjadi orang yang hidup dalam Kristus bukan berarti saudara sekedar ganti KTP, bukan sekedar ganti nama, yaitu dengan menempelkan nama-nama Alkitab pada nama saudara, bukan sekedar ganti kosakata, yaitu sekarang sebentar-sebentar saudara berkata haleluya, puji Tuhan, shalom, dan sejenisnya. Semua itu boleh-boleh saja. Saudara mau menempelkan semua nama Alkitab pada nama saudara juga silahkan. Namun semua itu tidak dengan sendirinya merupakan pertanda bahwa dirimu telah menjadi manusia yang baru. Orang yang berjalan dengan kehidupan yang baru adalah orang yang memiliki tujuan hidup yang baru. Hal itu dikemukakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-12 ia berkata bahwa sekarang ia tidak berusaha untuk memuji-muji atau bermegah karena hal-hal lahiriah. Sekarang ia memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu untuk melayani Kristus dan memperhatikan kepentingan jemaat. Artinya dari hidup yang semula berorientasi atau berpusatkan pada diri sendiri, sekarang ia hidup dengan berpusatkan pada Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Pembaharuan dalam tujuan hidup ini sangatlah penting. Sebab sesungguhnya sebelum orang mengenal Kristus, yang bersangkutan hidup dalam tujuan yang meleset dari sasaran yang seharusnya. Itulah makna sebenarnya dari kata dosa atau harmatia dalam bahasa Yunani, yaitu miss the mark atau meleset dari sasaran. Persoalannya acap kali orang tidak sadar bahwa yang bersangkutan sedang meleset dari sasaran. Ia berpikir dirinya sedang berada di arah yang benar, padahal ia sedang melenceng, bahkan hidup bertolak belakang dengan sasaran yang seharusnya. Di dalam dunia penerbangan hal ini disebut sebagai spatial disorientation, kehilangan arah spasial atau kehilangan arah ruang. Itulah yang dialami oleh John F. Kennedy Jr., putra dari almarhum Presiden Kennedy pada tahun 1999. Sejak itu ia bersama dengan istrinya dan adik iparnya melakukan perjalanan dari New Jersey ke Massachusetts untuk menghadiri pesta pernikahan dari saudara sepupunya. Yang bersangkutan mengemudikan sendiri pesawat berbaling-baling tunggal namanya Piper Saratoga. Nampaknya malam yang gelap pada saat ia menerbangkan pesawat tersebut membuat John F. Kennedy Jr. tidak dapat melihat cakrawala. Sebaliknya dari terbang dengan mengandalkan peralatan atau instrumen pada kokpit, ia mengandalkan pengamatan indrawinya. Sedang ia tidak mengetahui apakah pesawat yang ia kemudikan
sedang menanjak ke atas atau sedang menukik ke bawah. Karena pemandangan di luar pesawat serba gelap. Itulah yang disebut dengan spatial disorientation. Kehilangan arah spasial atau ruang. Sama seperti kalau saudara berada dalam ruang yang gelap, gulita, saudara sedang melangkah menjauhi pintu atau mendekati pintu, saudara tidak dapat mengetahuinya. Karena keadaan sekitar saudara serba sangat gelap. Saudara pikir saudara sedang mendekati pintu, padahal bisa jadi sesungguhnya saudara sedang menjauhinya. Mengapa? Karena saudara kehilangan arah spasial atau kehilangan arah ruang. Itulah yang dialami oleh John F. Kennedy. Hasilnya, ia merasa bahwa dirinya sedang mengemudikan pesawat dengan hidung pesawat terarah ke atas. Padahal sesungguhnya pesawat itu sedang menukik ke bawah. Akibatnya, bukan pesawat itu terbang semakin lama semakin tinggi, namun malahan menghujam ke lautan dan pecah berkeping-keping, tenggelam di sana. Hal seperti ini acap kali dialami oleh orang di dalam kehidupannya. Di dalam kegelapan hidup mereka tidak mengetahui arah yang benar. Arah yang keliru mereka anggap sebagai arah yang benar. Tujuan yang menghancurkan kehidupan justru mereka anggap sebagai tujuan yang membahagiakan. Namun di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yaitu hidup di dalam terang Allah. Dan berjalan dengan tujuan yang baru. Sehingga sebaliknya dari hidup menghancurkan diri sendiri, kita sekarang mengetahui arah kehidupan yang benar. Yaitu yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan makna. Sebaliknya dari hidup mengejar fata morgana yang dari jauh nampak seperti mata air yang segar. Namun ketika sudah dekat yang kita dapati hanyalah hamparan pasir kering belaka. Kita sekarang hidup dengan sasaran yang tepat. Yaitu hidup dalam kebahagiaan dan berjalan menuju kepada kebahagiaan yang lebih besar. Di dalam Kristus kita hidup dalam kehidupan yang baru. Yaitu dengan tujuan hidup yang baru. Itulah hidup dengan arah yang baru. Atau a new direction. Yang kedua, hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau semula orang hidup hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, atau yang diistilahkan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 12 yaitu hidup memuji-muji diri sendiri dan bermegah karena hal-hal yang lahiriah, maka kehidupan yang baru sekarang orang hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini ditegaskan Rasul Paulus di ayat yang ke-13, yaitu dalam kalimat seperti demikian. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Yang ia maksudkan dengan frasa atau penggalan kalimat tidak menguasai diri, di sini di dalam bahasa Inggris adalah out of our mind atau ekstithemi dalam bahasa Yunani. Kalau saya terjemahkan secara bebas, arti dari kata ekstithemi tersebut adalah mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Sehingga dianggap orang sebagai pribadi yang tidak waras. Dengan demikian Paulus berkata bahwa sebaliknya dari hidup hanya memikirkan diri sendiri. Sekarang yang bersangkutan tidak lagi mengutamakan kepentingan dirinya. Suatu tindakan yang melawan arus. Sehingga membuat orang beranggapan bahwa Paulus telah kehilangan akal. Untuk menjelaskan alasan dari tindakannya ini, Paulus berkata bahwa bila dirinya berbuat seperti demikian, maka hal itu adalah karena ia hidup untuk melayani kehendak Allah. Singkat kata, di dalam tujuan hidupnya yang baru, Paulus ingin menyenangkan hati Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar untuk itu. Artinya di dalam kehidupan yang baru, ia hidup untuk melakukan kehendak Allah. Apapun resiko yang harus ia tanggung karena hal itu. Itulah tujuan hidup yang dibayar dengan komitmen yang sepenuhnya. Itulah bukti dari kekristenan yang sejati. Bisa jadi sikap seperti ini dipandang orang sebagai suatu kebodohan. Hal yang dapat dipahami karena di luar Kristus orang hidup dalam spatial disorientation atau kehilangan arah spasial. Arah yang tepat mereka anggap sebagai tujuan yang keliru, sedangkan tujuan yang keblinger justru mereka anggap sebagai arah yang benar. Bagi orang yang hidup di luar Kristus,
keberhasilan yang semu mereka anggap sebagai keberhasilan yang sejati. Sebagai akibatnya mereka hidup dalam fata morgana atau kebahagiaan yang palsu pula. Hal ini mengingatkan saya kepada perkataan Arthur Wallis, seorang pemimpin dan tokoh dalam pembaharuan gereja di Inggris. Arthur Wallis berkata seperti demikian, "If you want to be successful in your life, find out what God is doing in your generation and fling yourself into it." Apabila engkau ingin berhasil dalam kehidupanmu, temukan apa yang Allah sedang kerjakan di dalam generasimu dan ceburkan dirimu ke dalamnya. Artinya apabila kita hidup di dalam kehendak Allah, maka Ia yang akan menjadikan perjalanan hidup kita sebagai perjalanan yang diwarnai dengan keberhasilan. Apakah saudara ingin hidupmu diwarnai dengan keberhasilan yang sejati, bukan keberhasilan yang semu? Apakah saudara ingin tahun ini hidupmu diwarnai dengan kebahagiaan yang sejati dan bukan kebahagiaan yang palsu? Bukan kebahagiaan yang nampak di luar gemerlapan, tetapi sesungguhnya saudara sadar bahwa hidupmu kehilangan arah tanpa tujuan yang jelas. Hatimu dalam keadaan hampa. Kalau saudara menjawab ya, pastikan saudara mengenal kehendak Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya itu. Kalau saudara bertanya di mana saya dapat mengenal kehendak Allah bagi diriku, ini jawabannya. Hiduplah dalam relasi yang akrab dengan Kristus, maka engkau akan mengenal kehendak Allah bagi dirimu. Semakin saudara akrab dengan Tuhan, semakin saudara akan mengenal isi hatinya. Isi hatinya yang Ia paparkan di dalam Alkitab akan menjadi pesan yang sangat bersifat spesifik bagi dirimu karena keakrabanmu dengan Kristus. Oleh sebab itu tak bosan-bosan saya berkata, berikan dirimu untuk hidup semakin akrab dengan Tuhan. Hiduplah bergaul karib dengan Dia dan saudara tidak akan pernah dikecewakan. Keakraban yang kita pelihara antara lain melalui doa. Oleh karena itu, mari kita mengisi tahun ini dengan semakin meningkatkan kehidupan doa kita. Baik doa yang kita lakukan secara pribadi pada jam-jam ibadah harian, sebagaimana yang kita laksanakan berdasarkan tuntunan buku ibadah harian ini, maupun doa yang secara bersama-sama sebagai suatu jemaat. Yang ketiga, hidup dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di satu sisi, kita hidup untuk melakukan kehendak Allah. Di sisi yang lain, sebagai implikasinya kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kedua hal ini berjalan seiring dan tidak dapat dipilih. Hanya salah satu darinya. Bukan either or, tetapi both of them or not at all. Bukan salah satu dari antaranya, tapi kedua-duanya atau tidak sama sekali. Sebab Allah pribadi yang maha baik, sehingga kehendaknya adalah senantiasa baik bagi semua orang. Oleh karena itu adalah tidak mungkin bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang maha baik, dan di saat yang sama kita hidup dengan niatan ataupun perilaku yang curang terhadap orang lain. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pun akan mengasihi sesama kita seperti Dia mengasihi semua umat manusia. Atas dasar itulah maka dalam kalimat kedua dari 2 Korintus 5 ayat 13, Rasul Paulus menulis seperti demikian. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Artinya apapun yang ia lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memang itulah tolak ukur dari kebenaran di atas. Sebagai orang yang hidup dalam anugerah Allah, ukuran dari perbuatan kita bukanlah sekedar boleh atau tidak boleh. Sehingga pertanyaannya bukanlah boleh merokok atau tidak boleh merokok. Namun apakah tindakan kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama atau tidak? Walaupun di dalam Alkitab tidak ada tulisan dilarang merokok. Memang tulisan itu hanya ada di pom bensin. Namun apabila kita mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak membuat orang memuliakan Tuhan dan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka jangan lakukan hal itu. Mungkin di antara saudara ada yang bertanya, kalau saya hidup hanya untuk menjadi berkat untuk orang lain, lalu kapan saya akan hidup untuk menyenangkan hati saya sendiri?
Kalau saya hidup hanya untuk memikirkan kepentingan orang lain, kapan saya dapat hidup untuk memikirkan kepentingan saya sendiri? Perlu saudara pahami bahwa justru dengan hidup menjadi berkat bagi orang lain, sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh National Opinion Research Center at the University of Chicago, sebuah lembaga riset yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, membuktikan hal tersebut. Pada bulan Februari tahun 2006, lembaga ini mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga. Berdasarkan riset yang berlangsung selama 1,5 tahun, mereka memperoleh 2 kesimpulan yang penting. 2 kesimpulan tentang kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga. Pertama, rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih yang altruistik, yaitu kasih yang tidak egois atau mementingkan diri sendiri, akan berbahagia. Di dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa suami istri yang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan pasangan hidupnya, rumah tangga mereka akan berbahagia. Bukan itu saja. Kesimpulan yang kedua, yaitu bahwa orang yang hidup dalam kasih yang altruistik atau tidak egois itu sendiri juga akan berbahagia. Artinya bukan hanya pasangan hidupnya saja yang akan merasa bahagia, tetapi yang bersangkutan juga akan merasa bahagia. Seringkali orang berpikir, saya mengasihi pasangan hidup saya untuk membahagiakan dirinya. Padahal sesungguhnya bukan saja ia membahagiakan pasangan hidupnya, tetapi ia juga membahagiakan dirinya sendiri. Singkat kata, orang yang hidup hanya memikirkan dirinya sendiri tidak akan berbahagia. Orang yang hidup secara egosentris selalu beranggapan bahwa seluruh alam semesta berpusatkan pada dirinya. Tidak akan pernah mengalami kepuasan yang sejati. Yang bersangkutan hidup seperti sebuah black hole, yaitu lubang hitam di luar angkasa yang menyerap apa saja yang ada di sekitarnya dan tidak pernah menjadi penuh. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang tidak hidup dengan memikirkan dirinya sendiri, namun hidup dengan tujuan yang baru, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Orang yang hidup dengan kasih yang altruistik ini akan berbahagia. Memang kita menyadari bahwa kita sedang memasuki era yang baru. Bukan hanya dari sisi kesehatan, karena pandemi yang telah berlangsung lebih dari 10 bulan ini, tetapi juga dalam hal tatanan sosial dan ekonomi. Era yang baru yang menuntut pola pikir dan sikap hidup yang baru. Era yang baru yang hanya akan dapat kita lewati di dalam keberhasilan dan kebahagiaan kalau kita hidup di dalam Kristus. Kehidupan di dalam Kristus yang sebagaimana dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Hidup di dalam ciptaan yang baru sebagaimana yang terlihat karena kita berjalan di dalam tujuan hidup yang baru. Itulah hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah hidup dengan pikiran, perasaan, dan niatan hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Itulah hidup yang bugar, yang kita hidupi bukan karena hanya memikirkan diri sendiri, tetapi karena hidup dalam cakrawala kehidupan yang luas. Itulah kehidupan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia yang maha mulia telah rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Seperti yang ia katakan, ia datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, namun untuk mengenapi kehendak Allah Bapa. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah contoh dari kehidupan yang mulia. Ke dalam kehidupan seperti itulah ia memanggil kita untuk hidup mengikuti teladannya. Oleh sebab itu, mari kita mengisi hari-hari kita bukan lagi dengan kehidupan yang sia-sia dan berputar-putar tanpa makna. Mari kita mengisinya dengan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Yesus. Mari kita mengisinya dengan kehidupan yang semakin akrab dengan Tuhan. Dan dengan tujuan yang baru sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui
dan di dalam kehidupan kita. Itulah hidup yang limpah dengan kebahagiaan yang tidak akan pernah kita sesali. Itulah kehidupan dalam awal yang baru. Itu kehidupan dengan tujuan yang baru. A new direction. Itulah kehidupan yang Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau lahir ke dunia, memberikan kepada kami tujuan hidup yang baru. Bukan hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup untuk sesama, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan program ini Tuhan. Berikan kepada setiap mereka tujuan hidup yang baru, yang lebih bermakna daripada sekedar mementingkan kepentingan diri sendiri. Hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Supaya hidup mereka lebih berbahagia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.